Magelang hari ini. Warga Magelang berjumpa kembali bersama saya Agnes Middleton dalam Magelang hari ini. Sajian informasi teraktual seputar Magelang sudah kami siapkan untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Sejak berdiri pada Agustus 1993, KJKS Binama terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Sekarang, koperasi yang berpusat di Semarang itu membuka cabang terbarunya di Magelang. Ketua KJKS Binama mengatakan kehadirannya di Magelang untuk lebih mendekatkan diri dengan para nasabah. Diakuinya sebelum buka cabang di Magelang sudah banyak nasabah yang berasal dari Magelang, terutama dari wilayah lereng Merapi. Sementara itu, Ketua Dewan Kota mengatakan dibubarkannya sekolah RSBI oleh Mahkamah Konstitusi jangan membuat kualitas pendidikan di kota menurun. Sekolah unggulan harus tetap unggul meski tidak lagi memakai nama RSBI. Kota memiliki 4 sekolah RSBI yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1. Tanpa embel-embel RSBI, keempat sekolah itu sejak dulu memang sudah menjadi sekolah unggulan. Berita lainnya, curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu belakangan mempengaruhi aktivitas melaut. Hal itu berdampak pada hasil tangkapan yang terbatas sehingga turut memengaruhi harga jual di pasaran. Di pasaran kota, harga komoditas ikan naik. Angka kenaikan bervariasi tergantung jenis ikan, padahal permintaan relatif normal seperti biasa. Tingginya harga tersebut turut memengaruhi penjualan sehari-hari para pedagang yang menjadi semakin berkurang. Warga Magelang damai setelah pukuli polisi seorang warga Secang dihukum 4 bulan penjara atau 8 bulan lebih ringan dari tuntutan JPO. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten mengemukakan pertimbangannya memberikan hukuman tersebut karena terdakwa mengakui perbuatannya, sopan selama persidangan dan telah berdamai dengan korban yang merupakan anggota Polres Temanggung. Hal itu yang meringankan hukuman, sedangkan yang memberatkan akibat perbuatannya terjadi gangguan ketertiban umum karena dalam kondisi sadar melakukan penganiayaan hingga mulut korban sobek. Sebanyak 450 taruna Akmil akan mengikuti bakti taruna Akmil di wilayah Kecamatan Rembang dan Karangmoncol. Para taruna yang berasal dari tingkat 2 dan 3 tersebut akan mengikuti kegiatan itu pada 18 sampai 23 Februari mendatang. Sasaran kegiatan tersebut meliputi kegiatan sosial, anjang sana, olahraga, promosi Akmil kepada siswa SMA, penyuluhan, pramuka, dan kegiatan keagamaan. Warga Magelang diduga remblong seorang PNS menabrak sepeda motor kemarin. Motor tersebut diseruduk hingga keluar jalan raya. Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang listrik dan kemudian terjepit di antara tembok sebuah garasi bis dan tiang listrik. Akibatnya motor mengalami rusak berat dan mobil ringsek bagian depan. Namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu karena kecewa akibat urung memperoleh dana bansos, 3 warga Mertoyudan dan Borobudur mengadukan Kepala Disko Perindak dan UMKM ke Polres. Para pelapor mengaku kecewa karena gagal menerima uang bansos senilai 8 juta. Padahal mereka mengaku telah menempuh prosedur untuk mendapatkan bansos yang bersumber dari APBD 2012 tersebut. Selain itu, mereka juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah bermaterai. Warga Magelang sebanyak 375 pengawas pemilu lapangan sekabupaten siap mengawasi jalannya proses Pilgub Jateng tahun ini. Mereka bekerja mulai 7 Januari lalu hingga 9 April mendatang. Sebelum ditugaskan di 372 desa, mereka diberi pengarahan terlebih dahulu oleh Panwaslu. Mengingat Pilgub sampai pemutahiran data pemilih berlangsung selama 4 hari, maka PPL diberi pembekalan aplikatif untuk melakukan pengawasan. Tercatat sebanyak 56 perusahaan di kabupaten memanfaatkan jasa keamanan dari Satpam. Hal ini membuat permintaan jasa pengamanan dari Satpam terus meningkat dari tahun ke tahun. Wakapolres mengatakan saat ini ada 908 satpam yang bertugas di wilayah kabupaten. Jumlah ini lebih besar dibanding jumlah satpam yang bertugas tahun lalu. Diharapkan hal ini juga dapat ikut meningkatkan tatanan pengamanan. Warga Magelang guna mempercantik wajah kota, DKPT Kota terus membangun taman-taman kota. Selain ditanam tanaman hias, juga dilengkapi dengan lampu hias dan lampion berbentuk bunga.
Pembangunan taman sudah mulai dikerjakan dan beberapa sudah terlihat hasilnya. Antara lain taman di Jalan Tidar, Jalan Ayani, Taman Kiai Langgeng, dan Kebon Polo. Setelah 2 hari melakukan seleksi pemain muda dan senior, manajer teknik PPSM sudah menemukan kerangka tim. Starting 11 lebih banyak didominasi pemain muda. Dari 11 pemain tersebut hanya ada 3 pemain senior. Karena kerangka tim sudah didapat, saat ini pihaknya tinggal melakukan pemenahan dan pematangan dalam proses pemusatan latihan yang rencananya akan digelar pekan depan. Warga Magelang pendataan jaminan kesehatan masyarakat di kabupaten dikeluhkan. Sebab pendataan warga penerimanya dinilai tidak tepat sasaran. Masih banyak temuan warga yang tidak mampu secara ekonomi tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Banyak warga menyayangkan hal tersebut karena mencerminkan pendataan yang dilakukan tidak dikoordinasikan dengan baik. Kita menuju ke informasi terakhir. Warga Magelang polemik proyek pembangunan jembatan Banar yang menghubungkan Desa Paremono dan Kecamatan Mungkit terus berlanjut. Ketua Dewan Kabupaten mengancam akan memanggil Kepala DPU ESDM Kabupaten untuk mengetahui secara pasti kejelasan pembangunan yang diklaim sudah selesai 100% tersebut. Selain mengenai jembatan Banar, akan ditanyakan juga proyek secara menyeluruh dan evaluasi kerja Pemkab dalam pekerjaan umum selama tahun lalu. Warga Magelang, tuntas sudah informasi yang saya sajikan untuk Anda dalam Magelang hari ini edisi 10 Januari 2013. Nantikan kembali Magelang hari ini besok. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.